Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik? Ya. Sehat semua? Sehat. Ada yang sakit? Tidak ada. Tidak ada. Oke, luar biasa kalian hari ini semuanya pada sehat ya. Jangan lupa kalian tetap jaga kondisi tubuh kalian karena mengingat cuaca akhir-akhir ini hujan kan? Ya, itu biasanya kita sakit batuk, flu sama demam. Jadi jaga kondisi badan kalian agar tetap sehat ya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, mengawali kegiatan kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Salah satu siapa yang bersedia mau memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Patri. Pimpin doanya di depan ya. Teman-teman dan ibu, marilah kita berdoa dalam nama Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu yang sembunyi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan permasalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami, dan jangan masuk dalam pencobaan. Oke, baik. Terima kasih Patri. Silahkan duduk. Anak-anak silahkan duduk semua. Baik, Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Hari ini tanggal 12 ya. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Tarsisius Sandro, kenapa dia? Alpa. Ada lagi yang tidak hadir? Siapa? Octavianus Garcia. Kenapa, Epin? Alpa juga. Oke. Ada lagi? Katarina Catherine. Katarina Catherine kenapa? Alpa juga. Siapa lagi? Ada? Itu saja. Oke, berarti 3 orang yang tidak hadir hari ini ya. Baik, sebelum memulai, Ibu ingin mengecek kesiapan kalian, kerapian kalian, apakah diri kalian sudah rapi? Kalau ada sampah di sekitar kalian, silakan dipungut dan dibuang ke tempatnya. Kalau ada, silakan dibuang. Oke. Bisa? Oke. Ada lagi sampah? Tidak ada? Baik, berarti kelas sudah rapi ya, sudah bersih. Nah, sebelum memulai, Ibu ingin mengajak kalian melakukan teknik stop ya. Jadi itu untuk memfokuskan pikiran kalian untuk siap menerima pelajaran pada hari ini. Jadi teknik stop itu STOP ya, stop. Oke. Stop. S-nya itu stop atau berhenti, kemudian T-nya itu take a breath, mengambil nafas, kemudian O-nya itu observe, itu mengamati, dan P-nya itu adalah proceed, jadi mengulangi. Jadi di sini itu
Kalian konsentrasi, tarik nafas, kemudian hembuskan. Bisa? Bisa. Oke, silakan tangan kalian diletakkan di atas paha kalian. Rilekskan badan, kemudian pejamkan mata kalian. Oke, pejamkan mata. Silakan tarik nafas kalian. Kemudian hembuskan perlahan melalui hidung. Rasakan semua badan kalian rileks, tenang. Kemudian tarik nafas lagi. Kemudian hembuskan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Oke, silakan buka mata kalian. Bagaimana? Sudah tenang? Sudah. Oke. Sudah siap menerima pelajaran? Sudah. Oke, baik. Ibu lanjutkan ya. Baik, kalian masih ingat dengan materi pada pertemuan sebelumnya? Kita belajar tentang apa? Mengidentifikasi permasalahan. Baik, tepuk tangan untuk teman kita. Berarti kemarin kita sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Okay. Ada permasalahan apa saja? Lingkungan dan permasalahan sosial. Oke, baik. Nah, sekarang kita masih berlanjut dengan pada materi sebelumnya ya. Sebentar, Ibu akan tunjukkan gambar. Perhatikan gambar berikut ya. Bisa terlihat? Bisa. Oke. Itu gambar apa? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bagaimana dengan gambar-gambar berikutnya? Ada yang ini tentang lomba tari tradisional. Kemudian ini ada Komang, itu sebuah film. Dan ini mungkin kalian sudah tahu semua tentang PPDB yang ada di SMA Negeri 6 Elan. Nah, jadi kesemua gambar ini adalah gambar apa? Gambar poster. Oke. Nah, di sini ada 4 ya, ada 4 gambar poster di situ. Nah, jadi keempat poster ini punya tujuannya masing-masing. Nah, kalau yang ini kira-kira gunanya untuk tujuannya apa? Memberikan informasi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian yang digambar yang ini, yang lomba tari tradisional, memberikan informasi tentang adanya lomba tari tradisional, ya. Kemudian gambar yang ini, ya ada Komang, mempromosikan film, dan yang terakhir mempromosikan sekolah, ya. Nah, menurut kalian, sudah melihat gambar tadi? Kira-kira poster itu di zaman sekarang penting tidak? Penting. Penting? Oke. Kemudian, apakah hubungan antara poster dengan kehidupan sehari-hari? Apa hubungannya? Apa perannya poster dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Sinta. Memberikan informasi kepada masyarakat sekitar. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ada jawaban yang lain lagi? Selain memberikan informasi kepada masyarakat. Seperti tadi yang sekolah.
Memberikan apa? Promosi, memberikan promosi, entah itu lembaga, usaha, ya. Memberikan juga apa? Edukasi. Apa edukasi? Edukasi? Pendidikan, ya, memberikan pendidikan. Kan ada poster pendidikan yang memberikan edukasi, ya. Oke. Nah, sekarang sebagai pemahaman awal kalian, kira-kira sebutkan satu contoh poster yang pernah kalian lihat secara langsung di sekitar kalian. Poster? Oke, poster kelas. Joni bilang poster kelas. Ada lagi? Selain poster kelas? Mungkin kalian sempat lihatnya di HP, di media sosial, yang biasanya terjadi di sekitar dunia pendidikan, di lingkungan sekolah. Tentang apa posternya? Apa? Yang akhir-akhir ini sering ada. Tentang apa? Tentang bullying, ya, ya Ardi. Jadi tentang bullying yang sering sekali terjadi, ya, bullying itu. Ya. Oke. Itu tadi gambar-gambar tentang poster, ya. Nah, pada hari ini kita akan mulai pembelajaran kita tentang poster, ya. Jadi di sini ada tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran pagi ini. Nah, di materi ini sebenarnya ada dua kali pertemuan, ya. Dan sekarang ini adalah pertemuan pertama. Jadi pertemuan pertama ini memiliki dua tujuan pembelajaran. Ada yang bisa membacakan tujuan pembelajaran? Ya. Oh, yang lain? Oke, Ardi bisa dibaca dari sana? Oke, silakan dibaca Ardi. Tujuan pembelajaran: pengenalan konsep dan ide karya seni rupa yang berdampak. 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi karya poster melalui analisis contoh nyata. 2. Peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis karya poster dengan berbagai media dan teknik dari berbagai sumber. Oke, baik. Terima kasih Ardi yang sudah membacakan. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua tujuan, ya. Jadi yang pertama itu kalian bisa nanti mendefinisikan pengertian dari karya poster, fungsi dan tujuannya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi dari berbagai jenis karya poster berdasarkan media dan tekniknya, ya. Sudah paham? Sudah. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Oke. Kita masuk ke kegiatan inti sudah, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat di dalam layar itu tentang poster, ya. Kalian bisa membacanya, pengertian dari poster. Poster adalah karya seni sebagai media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada halayak ramai. Ya, itu pengertian dari poster. Jadi sebuah media publikasi yang terdiri dari tulisan, gambar, maupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan sebuah informasi, ya. Itulah yang dinamakan dengan poster. Kemudian ciri-ciri poster. Yang pertama itu ada
sederhana ya. Poster itu sederhana. Yang kedua, menyajikan satu ide. Jadi yang kedua itu ciri-cirinya menyajikan satu ide. Yang ketiga, berwarna. Karena kalian lihat, pasti setiap poster itu ada warnanya, tidak mungkin tidak berwarna ya. Kemudian yang keempat, ada slogan. Ada slogan atau ada tulisannya, tulisan atau kata-katanya. Yang berikutnya, tulisannya jelas ya. Yang keenam, motif. Dia memiliki motif atau ilustrasi. Kemudian tulisannya bervariasi. Oke. Itulah beberapa ciri-ciri dari poster. Dia sederhana, tapi bukan berarti sederhana dalam hal yang paling biasa, tapi dia memiliki beberapa dukungan dari ide, kemudian warna, dari komposisi warna, kemudian ada tulisannya, tulisannya harus jelas, kemudian bervariasi, kemudian ada motif atau ada gambar atau ilustrasi. Kenapa demikian? Karena tujuan utama poster itu kan memberikan informasi dan menarik perhatian pembaca atau audiensnya, penontonnya yang melihat, ya. Itu tadi ciri-ciri poster. Berikutnya ada fungsi dari poster. Pertama, sebagai media untuk menyampaikan informasi, ya. Yang kedua, media promosi barang atau jasa, ya. Yang ketiga, untuk menuangkan kreativitasnya. Itu tadi fungsi poster ya. Sebagai sarana informasi, kemudian sebagai media promosi dan sarana untuk mengembangkan kreativitas ya. Itu dari fungsi poster. Bisa dilanjutkan? Bisa. Oke. Kita ke tujuan poster. Hampir sama dengan fungsi tapi berbeda sedikit ya. Nah, di situ ada tujuan poster yang pertama. Oke, jadi masyarakat tahu tentang kegiatan atau acara yang akan dilaksanakan melalui poster tersebut, ya. Yang kedua, siapa yang bisa membacakan? Silakan angkat tangan. Ya, Oke, Sinta, silakan. menjadikan jasa ataupun produk kita menjadi dikenal sehingga bisa digunakan oleh masyarakat luas. Oke, baik. Terima kasih, Sinta. Jadi, tujuan poster yang kedua itu menjadikan jasa atau produk menjadi lebih dikenal, ya, sehingga digunakan oleh masyarakat. Jadi, promosi barang, ya, promosi jualan. Jadi, apa yang kalian, misalkan kalian punya produk atau mungkin barang jualan, entah itu kue, entah itu barang elektronik, atau kerajinan tangan kalian. Nah, kalian bisa menggunakan poster untuk mempromosikan produk kalian ya. Kemudian yang ketiga, baik siapa yang bisa membacakan? Baik, silakan Desi. Mengingatkan kepada masyarakat mengenai berbagai hal yang seharusnya dilakukan. Oke, terima kasih Desi. Jadi yang ketiga apa? Jadi mengingatkan kepada masyarakat mengenai berbagai hal yang seharusnya dilakukan. Nah, jadi kan tidak semua masyarakat tahu tentang suatu hal, misalnya tentang penanganan penyakit demam berdarah, misalkan begitu. Jadi belum semua tahu, sehingga dengan adanya poster ini, masyarakat yang tidak tahu itu bisa membaca. Oh, ternyata untuk menangani penyakit demam berdarah ini bisa dengan cara seperti ini. Nah, begitu. Jadi masyarakat tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, ya.
Dan yang keempat, siapa yang bisa membacakan? Oke, silakan Korlin. Mengingatkan kepada masyarakat untuk menghindari berbagai macam hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Oke, baik. Terima kasih Korlin. Jadi, tujuan poster yang keempat itu ada mengingatkan kepada masyarakat untuk menghindari berbagai macam hal yang merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Nah, kira-kira contohnya apa? Hal yang harus dihindari. Biasanya ini yang bapak-bapak atau laki-laki lakukan. Ya, merokok. Itu mengganggu kesehatan ya. Jadi ada dalam poster itu misalkan dilarang merokok atau jangan coba-coba narkoba. Itu yang biasanya itu remaja juga ya. Remaja yang ingin coba-coba. Dari coba-coba akhirnya mengenallah apa itu narkoba, kemudian ketagihan atau kecanduan, itu bahaya ya. Bisa dilanjutkan? Oke. Kita lanjut ke jenis-jenis poster. Nah, poster ini memiliki berbagai, kalau kalian lihat, banyak sekali jenis-jenis poster yang ada ya. Misalnya kalau kalian lihat di HP, entah itu di sosial media seperti Facebook, Instagram, atau di TikTok, nah, biasanya kan ada gambar tuh, gambar poster. Nah, posternya itu pun berbeda-beda. Nah, dari berbagai jenis poster ini ada 3 pembagiannya, 3 jenisnya. Yang pertama ini jenis poster berdasarkan isinya dulu. Nah, berdasarkan isinya ada apa saja posternya? Poster kegiatan. Kemudian poster pendidikan. Poster niaga. Poster karya seni. Kemudian poster layanan masyarakat. Nah, di sini ada beberapa jenis poster berdasarkan isinya. Itu ada poster kegiatan, poster pendidikan, poster niaga, poster karya seni, kemudian layanan masyarakat. Oke, kalau poster kegiatan itu yang bagaimana? Poster kegiatan itu yang menginformasikan tentang suatu kegiatan atau acara. Sedangkan poster pendidikan itu poster yang memberikan informasi tentang dunia pendidikan. Poster niaga ini tentang usaha ya, tentang usaha. Jadi yang tadi produk. Jadi mempromosikan suatu produk ya. Jadi ini juga ada kaitannya dengan ilmu ekonomi. Jadi sama juga poster ini bisa juga merambah ke ilmu ekonomi karena dia bisa dipasarkan, dijual ya. Kemudian poster karya seni. Jadi memberikan informasi tentang suatu karya seni, misalnya seniman mau mengadakan sebuah pameran. Jadi dia membuat sebuah poster ya. Kemudian poster layanan masyarakat. Ini tentang apa tadi? Yang dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang harus dihindari. Nah, ya itu tadi poster layanan masyarakat berkaitan tentang kesehatan atau hal-hal atau gerakan-gerakan yang mau diberikan kepada masyarakat ya. Itu tadi jenis poster berdasarkan isinya ya. Kemudian kita lanjut jenis poster berdasarkan tujuannya. Ya. Itu ada poster propaganda, poster kampanye, poster afirmasi, poster film, dan poster komersial. Nah, propaganda itu berkaitan dengan perjuangan. Poster kampanye tentang politik atau pemilihan. Poster afirmasi
poster film dan komersial, ya. Nah, untuk yang berikutnya nanti kita akan mendalami secara langsung ya. Jadi Ibu bacakan saja dulu secara garis besarnya. Nanti pemahaman secara mendalam itu nanti kalian menggali sendiri, ya. Nah, berikutnya itu jenis poster berdasarkan format atau fungsi khusus. Jadi ada tujuan khususnya. Nah, di sini ada poster wanted ya, itu pakai bahasa Inggris ya. Poster wanted itu artinya poster dicari. Dicari. Tahu dicari? Maksudnya mau mencari, misalnya ada berita kehilangan, ya. Kemudian poster cheesecake, ya. Jadi cara bacanya cheesecake, ya. Cheesecake, kemudian poster riset dan poster kelas. Oke, itu tadi beberapa jenis poster berdasarkan format atau fungsi khusus. Kalau sebenarnya jenis-jenis poster ini, kalau yang bagian tujuan dan format atau fungsi khusus ini bisa dijadikan satu saja ya. Jadikan satu saja. Misalkan jenis-jenis poster berdasarkan isinya dan berdasarkan tujuannya. Karena yang terakhir ini kan ada jenis poster berdasarkan format atau fungsi khusus, bisa masuk juga ke jenis poster berdasarkan tujuannya. Hampir sama kan? Ya, kalimatnya hampir sama, tujuan sama fungsi. Ya, jadi tadi yang berdasarkan fungsinya tadi ada yang apa tadi yang berdasarkan ininya, berdasarkan fungsinya tadi ditambah dengan berdasarkan fungsi khusus tadi ini, poster wanted, cheesecake, riset dan poster kelas. Ya. Kemudian sejauh ini apakah kalian sudah paham? Sudah. Kemudian berikutnya untuk mendalami lagi dari materi poster ini, kita lanjut sedikit ya. Kita lanjutkan lagi ke media dan teknik. Ini di sini ada beberapa contoh poster ya. Seperti yang tadi. Nah, kalau melihat dari karya poster ini ada berbagai media dan teknik yang digunakan loh, ya. Media itu alat dan bahan dalam membuat poster. Ada poster konvensional dan poster digital. Yang konvensional itu menggunakan secara manual, media secara manual. Satu dari kertas, dari cat, jadi dibuat secara manual, dilukis, digambar, ditulis. Sedangkan kalau poster digital itu menggunakan aplikasi ya dari media digital. Sudah paham anak-anak? Sudah? Oke, baik. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, ya? Kelompoknya sama seperti pada pertemuan sebelumnya, karena ini berlanjut dengan pertemuan sebelumnya ya. Jadi ada 5 kelompok. Silakan 2 kelompok di sini, 2 kelompok di sini, dan 1 kelompok di tengah-tengah. Ya. Silakan dipercepat ya.
Oke, baik. Apa kalian sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah siap? Oke. Masing-masing kelompok sebelum dibagikan LPD-nya, nanti masing-masing perwakilan dari kelompoknya mengambil nomor urut, karena nomor urut ini sesuai dengan tagihan di LKPD, karena LKPD kalian berbeda-beda tiap-tiap kelompok. Jadi silakan perwakilan dari setiap kelompok untuk mengambil. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 sudah pas kan? Silakan ambil. Tunggu, jangan beranjak dulu. Sudah? Yang mendapatkan nomor 1 siapa? Sabar ya. Ardi dapat LKPD 1. Oke. Yang 2? Saya. Oke. 3? 4? Patri, 5. Oke. Baik, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Oke. Jadi kalian sudah mendapatkan LKPD di masing-masing kelompok ya, masing-masing kelompok kalian. Nah, silakan dibaca baik-baik LKPD-nya, bagaimana jenis tagihannya. Kalau ada pertanyaan atau belum memahami, silakan ditanyakan ya. Di situ ada 2 jenis tagihan. Yang pertama kalian mengidentifikasi ya, itu karya posternya. Kemudian yang di tagihan yang kedua itu, nanti kalian membuat peta konsepnya. Peta konsepnya itu silakan kalian gunting gambar yang ada pada bagian halaman terakhir, nanti tempel pada kertas plano atau kertas manila, ya. Sebentar Ibu bagikan bahan dan alatnya. Jadi silakan kalian berbagi peran untuk bekerja dalam kelompoknya, ya. Selamat bekerja. Kelompok kalian pilih kertas yang mana? Tidak apa-apa. Kalian pilih kertas warna? Warna pink. Warna pink. Pink. Oke. Kalian pilih kertas yang mana? Kuning. Kuning. Pink. Oke. Di kelompok apa ini? Kelompok klasik. Kalian pilih kertas yang mana? Yang warna kuning. Kuning. Oke, kelompok kontemporer tidak ada yang bisa dipilih lagi. Tunggu, itu kotor. Ya, tadi ya. Oke.
Itu warna kuning ya, sabar. Hitam, merah. Oke. Nanti kertasnya ini digunting ya, gunting, kemudian tempel. Jangan lupa isi nama kelompok kalian. Kelompok apa nih? Kelompok yang terapan. Oke, kelompok terapan. Maksudnya Ibu jenis poster. Oke, kalian lihat dulu, amati dulu ini. Ini termasuk poster. Poster ke dalam jenis poster yang mana? Berdasarkan isinya atau berdasarkan tujuannya? Kalau dia berdasarkan tujuannya, berarti ini termasuk poster apa? Yang tadi tuh, pembagian jenis poster tadi tuh. Berdasarkan tujuannya tuh apa? Isinya apa? Masuk di sini. Ya. Warna pink, biru, orange tidak kelihatan dia. Hijau ya? Oke. Bagaimana? Nama kelompoknya anggota siapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian, nah di sini, nah, kalian identifikasi sudah ini, kalian sudah lihat ini posternya. Poster ini termasuk ke jenis poster yang mana? Berdasarkan isinya atau berdasarkan tujuannya? Ya, kalau berdasarkan isinya berarti ini poster apa namanya? Tadi kan ada pembagian, toh poster berdasarkan isinya apa-apa saja. Berdasarkan tujuannya itu apa-apa saja. Jadi kalau yang ini termasuk jenis poster yang berdasarkan isinya atau tujuannya. Kalau tujuannya berarti poster apa namanya? Ya, Tulis nama kelompoknya pakai pulpen. itu tergantung kreasi kalian. Ya, oke. Red, kemudian ini, ya. Nah, kalian karena putih ini yang itu warna kuning ya, ini ya. Kalau kalian kuning ini dengan ini. Baik, tadi Ibu sudah bagikan spidol ya untuk membuat peta konsep. Misalkan kalian perlu warna yang lain bisa, tapi nanti pinjam di kelompok yang lain ya. Kenapa? Tidak kelihatan nanti kalau orange atau kuning. Ini dasarnya sudah kuning, tidak mungkin kamu pakai warna kuning. Ingat ya. Bagaimana? Nah, di sini ada nama anggota kelompok. Kamu tulis sudah siapa nama-namanya. Kemudian di sini kan ada identifikasikan gambar poster tersebut yang masuk pada. Kalian lihat ini. Ini termasuk ke dalam jenis poster yang mana? Berdasarkan isinya atau berdasarkan tujuannya? Kalau dia berdasarkan isinya, berarti ini poster apa namanya? Kan tadi ada pembagian jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Ada poster ini, poster ini, poster ini. Berdasarkan tujuannya ada poster ini, poster ini. Nah, ini termasuk poster yang mana? Tujuannya apa? Tujuan dari poster ini. Stop merokok, ingat bahaya. Kamu jelaskan, ya, diuraikan. Tujuannya apa, fungsinya apa. Yang tadi seperti Ibu jelaskan tadi, ya. Kemudian karakteristik visual, ini elemen-elemen yang ada. Bagaimana idenya, penyajian idenya bagaimana. Terus komposisi gambarnya bagaimana menurut kalian, ya. Jadi tulisannya seperti apa, ya. Komposisi warna yang dipakai bagaimana. Nah, media berarti ini alat dan bahan. Kira-kira buat pembuatan ini, poster ini menggunakan media apa? Tekniknya pakai apa? Digital kah? Konvensional kah? Ya.
Oke. Guntingnya juga ada 3, nanti kalian bergiliran ya. Lemnya juga ada 1, jadi giliran juga ya. Oke. Bagi tugas sudah, siapa yang bagian peta konsepnya, siapa yang bagian di LKPD. Ya. Peta konsepnya itu sama seperti yang kalian buat kemarin tuh, ya. Jadi misalkan di sini tuh. Kan di sini ada jenis, tujuan, fungsi, dan karakteristik visual, media, teknik. Nah, jadi misalkan ini, bagaimana ide yang disajikan, komposisi gambarnya bagaimana menurut kalian, ya, elemen tulisannya, medianya, tekniknya, apakah ini konvensional, digital, atau apa, ya. Nanti di peta konsepnya, sesuaikan lagi, misalnya ini tentang poster, anggaplah dulu ya, poster pendidikan, misalnya. Poster pendidikan. Dan, tujuan poster, fungsi poster, kemudian elemen, ya. Bagaimana? Kelompok kalian sudah paham? Belum. Oke. Yang di mana? Nah, di sini nanti begini ya. Ini kan ada halaman terakhir tadi. Kalian gunting, kalian tempel di situ, ya. Tempel di situ. Ingat ada nama kelompok. Kelompok apa kalian? Kontemporer. Oke, kelompok kontemporer. Tempel di sana, buat peta konsepnya di sebelah. Peta konsep seperti yang kemarin, ya. Jadi jenis posternya apa, tujuannya apa, fungsinya apa, kemudian karakteristik visualnya, idenya, gambar, tulisan, dan warna, media, teknik. Begitu saja, singkat. Nanti ketika sudah ditempel untuk presentasi baru dijelaskan sesuai dengan LKPD yang kalian buat. Ya, paham? Paham. Oke. Oke. Nanti kalau mau gunting, tinggal angkat tangan saja ya. Ada yang sudah mulai menggunting? Karena guntingnya terbatas ada 3, jadi giliran ya. Misalnya kelompok di sini gunting dulu, nanti guntingnya kasih ke kelompok yang lain yang belum. Lepas saja dia, lepas saja. Iya, gunting ini saja. Ini, kemudian baru tempel di sini, ya. Tempel di sini peta konsepnya, ya. Pakai pena. Yang ini baru pakai di sini, ya. Jadi ingat isi nama kelompok kalian, kelompok apa? Modern. Oke, kelompok modern. Nama anggota kelompoknya. Baru tempel ini, itu gunting, tempel di sini, sebelahnya peta konsep, ya. Atau di sini tempel, di bawahnya nama anggota kelompok, ya. Mau gunting? Oke, siapa yang free bisa minta pinjam dulu guntingnya, karena di sini belum menggunting. Jangan dilempar. Silahkan. Gunting sore.
Kalian bisa cari sumber informasinya di lewat handphone kalian ya. Ada data? Ingat ya, analisis posternya yang di kolom itu sesuai dengan gambar poster yang di depan ya, yang kalian analisis. Jangan lupa di kertas manila itu kalian tulis nama kelompok dengan anggotanya ya. Nama kelompok kalian terapan, murni, modern, kontemporer, klasik ya. Bagaimana? Ini setelah kamu ini hari ini setelah ini jenis poster. Iya, kan kalian lihat itu ya. Ini poster ini termasuk dalam jenis poster apa? Berdasarkan isinya kah atau berdasarkan tujuannya? Kalau berdasarkan tujuannya berarti ini poster apa? Tadi kan ada pembagiannya tadi. Kalau berdasarkan isinya ada poster niaga, kegiatan, pendidikan, yang begitu. Nah, kalau ini termasuk dalam jenis poster berdasarkan isinya atau tujuannya. Kalau berdasarkan misalnya tadi, kalau berdasarkan isinya berarti ini poster pendidikan misalnya begitu, atau ini termasuk poster niaga. Pilih salah satunya di sini yang mana. Ya. Kemudian tujuannya, tujuan posternya ini apa? Fungsinya apa? Ya. Ini kan yang buka tadi sudah tulis itu jenis poster ini Berdasarkan isinya, berarti ini poster tentang berdasarkan karya seni. Itu tulisnya di sini. baca baik-baik dia, lihat baik-baik posternya. Sudah tadi. Berpetualang naik kereta ke kota kardus. Bukan ini tadi digambar. Ya, itu bukan maksudnya, itu kan kalau kalian melihat dari medianya, tekniknya. Tapi kalau dibaca, ditelaah lagi, ini poster tentang apa? Berpetualang naik kereta ke kota kardus. Kira-kira ini ada sponsor lagi nih di sini, ada sponsor bank. Ini ada beberapa sponsor. Ini termasuk ke dalam jenis poster apa? Berdasarkan isinya. Oke, berdasarkan isinya berarti ini poster karya seni.
niaga. Dia ini kan promosi, mempromosikan dia. Ini ada beberapa lagi sponsor. Ini tentang dia mempromosikan tentang kotak kardus. Nih, berarti dia niaga berdasarkan isinya, berarti poster niaga ya, termasuk poster niaga. Nah, sekarang tujuannya apa dia? Lihat dari posternya ini lagi. Jangan lupa peta konsep, waktu lagi 5 menit untuk di peta konsep ya. Ya, tadi tempel. Lihat di tagihan yang kedua, silakan gunting yang ini, tempel di sini buat peta konsepnya di sini. Berdasarkan analisis tadi ini, dia termasuk jenis poster apa, kemudian fungsinya apa, tujuan, poin-poinnya saja seperti kalian buat ya di sini. Di sini tempel, di sini nama kelompok kalian, ingat nama kelompok, tempel itu gambar, di bawahnya nama anggota kelompok. Ya, ini poin-poinnya saja. Waktunya 5 menit lagi. Bagi itu tadi, makanya kalian bagi peran. Sudah selesai guntingnya, bisa pinjam. Bukan gunting. Oke. Gunting Aswar. Ya. Silakan digunting. Siapa yang sudah gunting, kemudian tempel ini lemnya. Ya. Oke. Bisa. Kenapa? Apa yang terjadi? Pas begini. Nanti tinggal tempel dia ya. Tempel di sini. Ingat nama kelompok. Ya. Ini baru anggota. Tempel begini saja langsung. Baru di sebelahnya itu bagian area di situ buat peta konsepnya. Peta konsepnya seperti yang kapan hari yang kalian buat tuh. Nah, jadi di sini ada jenis poster. Atau begini, terserah keterampilan kalian ya, kreativitas kalian. Misalkan di sini nama kelompok, anggota, kalian ini tempel tengah. Berarti di sini kalian buat jenis, kemudian tujuan, fungsi, karakteristik visual, media, teknik. Enggak. Kalian tulis di sini. Kalian seperti buat peta konsep kapan hari tuh, yang di kertas tuh. Nah, sekarang di sini modelnya sekarang pakai kertas ini yang besar. Ini tempel, kalian buat sudah. Jenisnya apa, tujuannya apa, fungsinya, karakteristik, media, teknik. Ingat kalian buat peta konsep yang kapan hari itu. Ya. Ya. Jenis poster berdasarkan tujuan jadi sini yang disisihkan. Ya, ini termasuk isi atau tujuan. Tujuan. Kalau tujuan berarti berdasarkan tujuannya. Berarti ini poster apa namanya? Tadi kan ada pembagian. Poster berdasarkan isinya, niaga, pendidikan. Layanan masyarakat. Nah, kalau misalkan ini berdasarkan layanan masyarakat termasuk isi apa tujuan? Tadi. Tujuan. Berdasarkan, cari lagi informasinya, cari. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru ya. Perhatikan baik-baik. Ya, fungsi posternya itu apa? Dari posternya itu. Waktunya 5 menit lagi ya, karena kalian akan presentasi. Silakan. Maksudnya begini dia. Ini kamu tempel kan, tengah-tengah tuh. Nah, di sini buat sudah jenis misalkan. Kemudian tujuan. Kemudian fungsi.
Kemudian karakteristik, misalnya karakteristik bla bla bla, ini lagi dibagi berdasarkan apa, misalnya warna, tulisan apa, baru sini media, kemudian sini teknik. Tuh, begitu. Kok kalian lupa lagi yang kemarin itu? Kenapa Sinta? Tergantung kreativitas kalian. Kalian bisa taruh di sini. Ingat, tulis agak besar sedikit kelompok yang kayak gitu tuh. Kontemporer. Kamu bisa di sini buat tengah-tengah atau di samping sini. Terserah kalian. Ya, tata konsep dari begini. Misalkan ini jenisnya apa? Fungsi, tujuan, karakteristiknya apa saja masuk, teknik, media. Buat poin-poinnya saja, nanti yang presentasi itu yang menjelaskan ya. Lem. Ada yang sudah selesai pakai lem? Ya. Bisa Ibu pinjam. Oke. Percepat sedikit ya, waktunya sudah hampir habis ya. Ini posternya jadi Mas Saka. Ya, kamu bisa tempel. Baru di sini ada tulisan lem. Lem ada di belakang. Bisa tempel di tengah-tengah. Boleh. Tergantung kreativitas kalian ya. Bisa di pinggir, bisa di tengah. Sudah sampai di mana? Nanti yang di peta konsepnya buat poin-poinnya saja, tidak usah dijabarkan. Nah, nanti yang presentasi yang menjabarkan. Karena kan di sini nanti ini penjelasannya, sedangkan di sini hanya poin-poinnya saja. Yang kapan hari kalian buat peta konsep? Kan buat poin-poinnya saja. Kalau yang ini yang sini sudah penjelasannya. Jadi kalian pindahkan ke sini tuh peta konsep tuh hanya poinnya saja. Kalian itu lupa lagi. Gunting. Ada yang pinjam gunting ya? Gunting sudah? Oke. Silakan. Lem. Sudah di sini? Belum. Oke.
Dipercepat sedikit, waktunya lagi 4 menit untuk menyelesaikan peta konsepnya. Lemnya sudah? Tidak apa-apa, mau agak melenceng sedikit tidak apa-apa, yang jelas lem sejak di ujung-ujungnya, sejak ujung sini. Karena mau dipakai juga dengan Oke. Siapa yang mau lem lagi? Lem. Lem langsung. Ujung-ujungnya sejan. Yang sudah buat peta konsepnya sebentar tempel ya. Tempel pakai double tip. Ada gunting tadi? Ini nanti digunting begini ya, Ibu kasih contoh. Ya. Tempel di ujung-ujung sini. Ujung ya. Lem tadi di mana? Lem tadi di mana? Oh, masih. Sudah? Sudah. Oke. Oke, sudah. Oke, Bu kasih contoh ya. Balik dulu. Oke, baik, sudah selesai semua? Sudah. Kalau yang sudah selesai, silakan hasil peta konsepnya ditempel di dinding ya. Di sana 2, di situ 2, kemudian satunya di sebelah situ ya, bagian depan. Di ya, kelompok modern di bagian depan ya. Oh, satunya belum. Mana tadi? Oke. Ya, silakan ditempel. Ya, kalian di situ itu kelompok merkapnya. Mana guntingnya? Gunting tadi. Arman gunting, pinjam ya. Oke. Oke, ini dengan ini silakan ditempel ya di sini. Di sebelah sini, di sana sudah. Oh, gunting.
Nanti kelompoknya Corlin di sebelah situ ya. Yang Di sini. Ya. Baik, sambil menempel, Ibu instruksikan untuk selanjutnya kalian masing-masing kelompok presentasi di peta konsep yang sudah kalian tempel di dinding tersebut. Nah, pembagiannya 2 orang dalam setiap kelompok, 2 orang bertugas sebagai presentasi dan kelompok yang lainnya, anggota yang lainnya, silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Nah, anggota kelompok yang lain itu tugasnya memberikan umpan balik pada kelompok yang lain. Nanti Ibu berikan kalian sticky note untuk memberikan umpan balik atau apresiasi kepada kelompok yang lain, ya. Sudah paham? Sudah paham? Sudah. Oh, kelompoknya Ardi belum ya? Oke, kelompoknya Ardi belum. Baik, sementara itu, sementara menunggu kelompoknya Ardi, Ibu bagikan sticky note-nya ya. Tiap-tiap kelompok silakan tentukan 2 orang yang presentasi di kelompoknya masing-masing, anggota yang lain yang berkunjung ke kelompok yang lain. Kelompoknya apa? Terapan? Siapa yang presentasi? Corlin dengan Desi. Oke. Saya kasih 2 sticky note, nanti kalian beri umpan balik ke kelompok yang lain, ya. 1. Nanti tempel bagian sini, tulis ini yang ada lemnya, nanti tempel di kelompok yang kalian kasih umpan balik ya. Ya, tulis yang ya di bagian sini. Yang ini yang ada lemnya nanti yang tempel ya. Di kelompok ini siapa yang presentasi? Berdua. Oke, berarti Ibu kasih sticky note-nya di kalian yang pergi ke kelompok yang lain, yang kasih umpan balik di kelompok yang lain ya. Di sini tulisannya, nanti tempelnya bagian ada lemnya ya. Ini ada lemnya, nanti begini. Misalkan kalian memberikan umpan balik di kelompok yang lain tuh, misalnya bagian ada perbaikan di bagian tujuan dari poster atau pemaparan hasil diskusinya sudah menarik, misalnya begitu, baru tempel. Nah, begitu ya. Di sini siapa yang presentasi? Sudah ada yang masuk lagi. Kalian berdua, 1, 2, 3, 4. Oke. Kalian yang sisanya berkunjung ke kelompok yang lain. Berkunjung di kelompok yang lain, kalian berikan umpan balik ya. Yang ada lem itu nanti yang ditempelkan. Oke. Tulis yang di bagian sininya. Maksudnya kan nanti kalian lihat ke kelompok tuh, kasih kalian apa ini posternya tentang apa. Kalian bertanya di sana ya. Nanti baru berikan umpan balik, misalnya kalau ada yang mau ditambahkan atau yang apa gitu ya. Di kelompok ini siapa? Siapa yang presentasi? Yang berkunjung ke kelompok yang lain siapa? Oke. Nanti kasih umpan balik ke kelompok yang lain yang kalian kunjungi ya. Jadi kalian tanya-tanya di sana tentang poster yang mereka buat ya. Oke. Baik, silakan mulai sudah. Pada tiap-tiap kelompok 2 orangnya berjaga di stand kalian kelompoknya masing-masing. Silakan. Dan yang lainnya silakan berkunjung ke kelompok yang lain. Ya. Waktunya kurang lebih 6 menit ya. Ibu berikan waktu. Silakan.
Nanti kalau ada yang perlu sticky note lagi, tinggal minta di ibu ya. Yang pertama, menurut cara supaya berhenti merokok adalah kita di rumah keluarga, konsultasi dengan dokter, olahraga secara teratur, dan gambar menurut kami gambar tersebut sudah lengkap karena mengandung solusi dan dampak yang besar. Menurut kami media cetak atau grafis yang terakhir atau yang keenam dengan minimal kami menggunakan cetak atau digital. Sekian presentasi dari kami. Yang selanjutnya seperti yang saya lihat dalam khususnya ada luas dengan gratisan jika jawabannya bisa saja saudara mengambil poin yang lebih penting dari isi tersebut. bisa karena di sini semuanya Saudara bisa Kenapa? Iya dulu mau pertanyaan.
Oh, Arma. Ada bertanya? Ada, tapi dia Kenapa? Mau tanya saja. bahasa Indonesia sama sesuai. Pakai bahasa Indonesia. Saya sudah? Masih Oh, oke. Tinggal umpan balik. Oke, baik. Sudah ditempelkan umpan baliknya di tiap-tiap kelompok. Silakan ditempelkan. Oke, baik. Sudah tiap-tiap kelompok sudah berkunjung di kelompok yang lain? Sudah ditempel sticky note-nya? Oke, silakan kembali ke tempat duduk kelompoknya masing-masing. Tolong bersihkan kembali lagi sampah-sampah yang ada. Silakan buang di tempat sampah. Peralatannya silakan dikembalikan, gunting, lem, spidol. Ya. Silakan taruh di sini spidol. Oke. Jadi baik ya, kalian tadi kan sudah berkunjung di masing-masing kelompok. Nah, di masing-masing kelompok itu memiliki LKPD yang berbeda. Jadi jenis posternya kan berbeda-beda. Ada yang dari kelompok modern kalian mendapatkan poster apa? Poster pendidikan. Sedangkan kelompok kontemporer riset ya. Kemudian kelompok ini kelompok modern, ini kelompok klasik ya. Oke, kelompok modern stop merokok, ingat bahayanya. poster layanan masyarakat. Oke, kelompok terapan mendapatkan poster apa? Niaga, Poster niaga. Kemudian kelompok murni layanan masyarakat. layanan masyarakat. Oke, di setiap kelompok masing-masing itu berbeda ya. Nah, dari misalkan dari kelompok klasik, mereka mendapatkan poster tentang pendidikan. Jadi di sana ada tujuan dan fungsinya. Tujuannya apa? Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa peringkat bukanlah nilai dasar, ya. Nilai dasar untuk menilai pendidikan, tetapi sejauh mana pengetahuan itu bermanfaat, ya. Sedangkan di kelompok kontemporer yang mendapatkan poster riset. Jadi di sana ada riset tentang COVID ya, tentang COVID nasional 2019 yang itu. Kemudian di kelompok yang modern itu layanan masyarakat tentang posternya. Stop rokok, lihat bahaya. Oke, tentang bahaya merokok. Jadi ada himbauan untuk stop merokok, ya. Kemudian di kelompok murni itu ada stop poster tentang stop sampah menjadi limbah. Jadi mengajak masyarakat untuk berhenti membuang sampah sembarangan, tapi membuat sampah itu membuang sampah pada tempatnya, menjadikan sampah itu didaur ulang, toh bisa diolah kembali. Kemudian di kelompok terapan itu poster niaga ya, tentang
mengajak masyarakat untuk berpetualang naik kereta ke kota Kardus. Ya, oke. Jadi itu tadi kalian sudah presentasi, kalian berikan umpan balik pada kelompok. Jadi untuk itu silakan kembali lagi ke posisi tempat duduk kalian masing-masing. Oke, baik. Kalian sudah kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan penutup, kita lakukan ice breaking dulu ya. Silakan berdiri semua. Kita tepuk semangat ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. Ha. Oke, terima kasih, silakan duduk. Baik, kalian tadi sudah menyimak materi, kemudian melakukan diskusi, kemudian presentasi, memberikan umpan balik kepada tiap-tiap kelompok. Nah, kita mau merefleksikan dulu. Nah, refleksinya itu kira-kira menurut kalian apa insight yang kalian peroleh selama kegiatan pembelajaran? Ada insight baru, ada pengalaman baru. Siapa? Silakan. Baik, Joni. Insight yang saya peroleh dari pemahaman hari ini, pemahaman mendalam tentang komunikasi visual yang efektif, di mana elemen desain digunakan secara strategis untuk menarik perhatian dan menyampaikan pesan yang jelas dalam waktu singkat. Oke, luar biasa, tepuk tangan untuk Joni. Mungkin ada insight yang lain? Ya, silakan Noni. Insight yang saya peroleh adalah tentang persuasi dan pengaruh perilaku, di mana poster digunakan sebagai media persuasif. Wawasan yang dapat adalah bagaimana kombinasi elemen visual dan teks dapat memotivasi atau membujuk orang untuk melakukan suatu tindakan. Oke, baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Noni ya. Ada lagi yang lain? Oh ya, silakan Aurel. Insight yang saya peroleh adalah cara mengatur elemen agar informasi penting menjadi faktor utama seperti perbedaan ukuran font, warna atau posisi membantu menciptakan visual yang jelas serta membantu mata pembaca melalui konten. Oke, melalui konten. Terima kasih, tepuk tangan untuk Aurel ya. Jadi ada beberapa insight dari teman-teman kalian. Nah, selama proses pembelajaran, apakah kalian merasa senang atau merasa senang? Bagaimana perasaan kalian ketika kalian membuat peta konsep, melakukan presentasi di kelompok? Bagaimana perasaan kalian? Senang? Apalagi? Bangga. Berarti bangga dengan hasil kalian, hasil kelompok kalian. Oke. Kemudian kira-kira setelah ini dari yang kalian buat peta konsep itu, kira-kira apa yang akan kalian ide apa yang akan kalian kembangkan? Misalkan dengan peta konsep ini bisa kalian menerapkannya di kegiatan atau di pembelajaran kalian yang lain ya. Itu peta konsep itu kan mempermudah pemahaman kalian terhadap materi ya. Oke, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Kita belajar apa saja hari ini? Tentang apa? Tentang poster. Apa itu poster? Ya, silakan Sinta. Poster adalah karya seni media publikasi yang terdiri atas gambar dan tulisan dengan tujuan memberikan informasi atau pesan kepada pembaca atau audiens. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Sinta. Kemudian jenis-jenis poster itu ada berapa tadi? Ada 7.
Ada 7 ya. Jenis-jenisnya tadi ada 2. Iya. Jenis poster berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya apa saja? Poster kegiatan, pendidikan, niaga, layanan masyarakat, karya seni. Oke, yang berdasarkan jenis poster berdasarkan tujuannya. Propaganda, kampanye, afirmasi, film komersial. Tambah lagi yang tadi yang pakai bahasa Inggris, kalian masih ingat? Poster, wanted, cheesecake, riset, dan poster kelas. Oke, terima kasih. Berarti hari ini kalian sudah menerima informasi dari materi kita pada hari ini. Nah, kemudian untuk pertemuan selanjutnya, nah, kalian akan merancang atau membuat karya seni rupa berupa poster ini sesuai dengan permasalahan kalian yang temukan pada pertemuan sebelumnya ya. Di tiap-tiap kelompok kan kalian sudah menemukan permasalahan yang ada di sekitar. Nah, sekarang kalian merancang dan membuat poster tersebut di pertemuan berikutnya. Kalian bisa membawa medianya, bisa dari kertas, dari apapun, atau pakai media digital juga bisa, lewat aplikasi Canva, PPT bisa ya. Jadi kalian pertemuan berikutnya merancang dan membuat poster. Jadi bisa diskusikan dengan kelompok, kalian mau membuatnya seperti apa? Apakah dengan media konvensional atau media digital? Ya? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, diawali dengan doa, maka ditutup juga dengan doa. Ibu bisa minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa? Siapa yang bersedia? Oke, silahkan Desi. Oh ya, nanti di pertemuan selanjutnya baru ya. Silakan Desi. Silakan berdiri anak-anak. Teman-teman, marilah kita siapkan hati dan hati kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membuka doa misteri dengan kebalik dalam membaca. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan dalam tangan-Mu, karena atas berkat dan perlindungan kami dapat menyelesaikan pelajaran kami pada hari ini dengan siap dan selesai. Semua doa yang ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikan kepada Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama. Baik, terima kasih Desi. Silakan duduk. Yang lainnya silakan duduk kanan. Oke. Jadi sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu tetap mengingatkan kalian bahwa kita kan sudah belajar tentang permasalahan, terutama permasalahan lingkungan dan sosial. Jadi bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, kalian sudah tahu, sudah paham, dan bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi tolong diaplikasikan, diterapkan dalam kehidupan kalian. Bagaimana cara mengatasi sampah? Salah satunya jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalau kalian melihat ada sampah, apa yang harus kalian lakukan? Oke. Harus benar-benar dilaksanakan. Jangan hanya sekedar konsep ya, jangan hanya sekedar konsep. Oke, baik, itu saja dari Ibu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih, Bu. Silakan nanti dirapikan lagi mejanya ya.